Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang gerak lurus. Baiklah, kita lihat soal yang pertama. Tabel berikut memuat jarak dan waktu tempuh suatu benda. Benda pertama, jarak tempuhnya 60 cm, waktu tempuhnya 15 sekon. Kemudian untuk jarak tempuh 80 cm, waktu tempuhnya 20 sekon. Dan untuk jarak 100 cm, waktu tempuhnya 25 sekon. Kemudian untuk benda 2, jarak tempuh 4 meter, waktu tempuhnya 2 sekon. Untuk jarak tempuh 9 meter, waktu tempuhnya 3 sekon. Dan untuk jarak 25 meter, waktu tempuhnya 5 sekon. Seorang siswa melakukan percobaan gerak dua benda sebanyak 3 kali seperti pada tabel. Jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan 2 secara berturut-turut adalah titik-titik. A. GLB dan GLBB diperlambat. B. GLB dan GLBB dipercepat. C. GLBB dipercepat dan GLB. D. GLBB diperlambat dan GLB. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Untuk mengetahui jenis gerak yang dilakukan oleh dua benda tersebut, maka perlu kita hitung kecepatan. Di sini, untuk benda pertama, kecepatannya itu berturut-turut 4, 4, 4. Sedangkan untuk benda 2, kecepatannya 2, 3, 5. Jadi di sini terlihat pada benda 1, ini kecepatannya tetap. Maka benda 1 ini melakukan gerak lurus beraturan. Sedangkan untuk benda 2, kecepatannya itu semakin lama semakin bertambah, yaitu dari 2, 3, dan 5. Ini artinya benda 2 ini melakukan gerak lurus berubah beraturan. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor pertama ini adalah B. Berikutnya, kita lanjutkan soal nomor 2. Gerak seekor nyamuk yang terbang dalam lintasan lurus diilustrasikan pada grafik PT di bawah ini. Ini coba diperhatikan grafik ya. Ini pada sumbu vertikal ini adalah kecepatan, dan pada sumbu horizontal ini adalah waktu. Di mana nyamuk tadi bergerak dari 0 second ke 1 second. Ini dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian dari waktu 1 second ke 3 second, ini masih kecepatannya pada 20 meter per second. Kemudian naik lagi kecepatannya sampai 40 meter per second, yaitu pada detik kelima. Kemudian pada detik ke-6 ini kecepatannya turun menjadi 20 meter per second. Sedangkan pada detik ke-8 kecepatannya menjadi 0. Jadi jarak yang ditempuh nyamuk selama geraknya adalah titik-titik. A. 80 meter, B. 100 meter, C. 120 meter, D. 140 meter, dan E. 160 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini dapat kita lakukan dua cara. Baiklah, kita coba lihat cara yang pertama. Nah, pada cara yang pertama ini, jarak tempuh benda merupakan luas kurva di bawah O, A, B, C, D. Ini luas kurvanya di sini udah dapat kita bedakan A,
B, C, D. Di mana A ini merupakan bidang segitiga, B persegi panjang, C segitiga, dan D ini adalah segitiga. Jadi langkahnya di sini adalah menghitung luas segitiga A, yaitu SA. Ini untuk menghitung luas segitiga, ini setengah alas kali tinggi, itu 20 kali setengah, tambah luas bidang B, ini persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Di sini adalah 20 dikali dengan 5. Kemudian untuk yang C ini merupakan segitiga. Jadi luasnya adalah setengah alas kali tinggi, yaitu 20 dikali dengan setengah dikali dengan 3. Dan D ini adalah juga segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Jadi luas daripada segitiga D ini adalah 20 kali setengah kali 2. Jadi S ini adalah 10 ditambah dengan 100 tambah 30 tambah 20 sama dengan 160 meter. Ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama, yaitu dari 0 ke A, ini nyamuk melakukan gerak, yaitu gerak lurus berubah peraturan. Di sini percepatan nyamuk dapat kita hitung dengan menggunakan rumus VT kurang V0 per T2 kurang T1. Jadi kita peroleh di sini dari 0 ke A ini percepatannya adalah 20 meter per second kuadrat. Kemudian dari A ke B, jadi gerak nyamuk di sini adalah GLB, di mana pada GLB ini adalah kecepatannya tetap, sehingga percepatannya sama dengan 0. Kemudian untuk B ke C, ini geraknya adalah GLBB, di mana percepatan di sini kita peroleh adalah 10 meter per second kuadrat. Dan dari C ke D ini geraknya juga GLBB. Namun di sini geraknya adalah diperlambat, yaitu dari 40 meter per second menjadi 20 meter per second. Jadi kita peroleh percepatannya di sini karena diperlambat, di sini nilainya negatif, yaitu 20 meter per second kuadrat. Kemudian berikutnya dari D ke E. Dari D ke E gerakannya juga GLBB. Di mana di sini kecepatannya diperlambat, sehingga dia mengalami perlambatan sebesar 10 meter per second kuadrat. Jadi setelah mendapatkan percepatan untuk masing-masing gerak, ini kita bisa menghitung jarak tempuh. Di mana untuk GLB itu kita hitung S-nya sama dengan V kali T, dan untuk GLBB S-nya adalah V0T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Sehingga di sini SOA ini adalah setengah dikali dengan 20 dikali dengan waktu, yaitu 1 sekon, maka kita peroleh 10 meter. Kemudian SAP, ini GLB yaitu V kali T, yaitu 20 kali 2 sekon sama dengan 40 meter. Sedangkan SBC ini adalah 20, yaitu V0-nya dikali dengan 2 tambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ini sama dengan 40 tambah 20 sama dengan 60 meter. Kemudian yang berikutnya adalah SCD. Ini 40 kali 1 kurang. Ini kurang karena benda tadi mengalami perlambatan.
setengah kali 20 kali 1 kuadrat. Kita peroleh 30 meter. Dan SBC ini sama dengan 20 kali 2 kurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Sama dengan 40 kurang 20. Sama dengan 20 meter. Sehingga jarak tempuh nyamuk ini adalah 10 meter tambah 40 meter tambah 60 meter tambah 30 meter tambah 20 meter. Hasilnya adalah 160 meter. Ini adalah cara yang kedua. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah E. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Sebuah benda bergerak memenuhi grafik V terhadap waktu, seperti pada gambar. Ini yang sumbu vertikal ini adalah V, kecepatan, dan yang horizontal ini adalah T. Kemudian percepatan benda dari T sama dengan 2 sekon sampai dengan T sama dengan 4 sekon adalah titik. A. 0,0 meter per sekon kuadrat. B. 0,5 meter per sekon kuadrat. C. 1 meter per sekon kuadrat. D. 1,5 meter per sekon kuadrat. E. 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah percepatan dari T2 sampai dengan T4 sekon. Itu dari sini 2 ke 4. Di sini terlihat dari 2 sekon ke 4 sekon, ini kecepatannya tidak berubah, masih tetap, yaitu 4 meter per sekon. Karena ini adalah kecepatannya tetap, maka percepatannya adalah 0. Dengan demikian, jawaban untuk nomor 3 ini adalah A. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 4. Seorang pengendara mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ketika melihat ada polisi tidur di depannya, dia menginjak rem dan mobil berhenti setelah 5 sekon kemudian. Maka jarak yang ditempuh mobil tersebut sampai berhenti adalah titik-titik. A. 50 meter, B. 100 meter, C. 150 meter, D. 200 meter, dan E. 250 meter. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, kecepatan rata-rata mobil di sini adalah ini sama dengan 20 tambah 0 per 2. Kita peroleh kecepatan rata-ratanya sama dengan 10 meter per sekon. Dengan menggunakan persamaan S sama dengan V kali T, ini kita peroleh. Ini V di sini adalah V rata-rata, 10 meter per sekon dikali dengan 5. Jadi 10 kali 5 dapatnya adalah 50 meter. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah A. Oke, yang berikutnya. Nomor 5. Coba diperhatikan grafik pada nomor 5. Benda A dan B masing-masing bergerak lurus dengan kecepatan seperti yang digambarkan pada grafik di samping. L1 adalah kurva grafik kecepatan A dan L2 adalah kurva grafik kecepatan B. A dan B mulai bergerak pada waktu dan posisi awal yang sama. Berdasarkan grafik itu,
A dan B akan menempuh jarak yang sama setelah masing-masing bergerak selama titik-titik. A 3 sekon, B 6 sekon, C 9 sekon, dan D 12 sekon. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini benda A ini melakukan gerak, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Di mana percepatan benda A di sini dapat kita hitung Vt kurang V0 per delta T. Di mana Vt di sini adalah 18 dan V0-nya 0, sedangkan T di sini adalah 6 sekon. Jadi hasilnya adalah 18 per 6, ini dapatnya 3 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan untuk benda A. Sedangkan untuk benda B, ini gerak yang dilakukan adalah gerak lurus beraturan. Dengan demikian percepatannya 0. Karena L1 ini sama dengan L2, maka V0A kali T tambah setengah AT kuadrat sama dengan VB kali T. Di sini V0A ini nilainya 0. Maka setengah dikali dengan 3 dikali dengan T kuadrat sama dengan 18T. Ini T ini dapat kita coret 1 tinggal T. Sehingga T di sini adalah 18 per 3 kali setengah. Adapun 18 per 1,5. Dapatnya T di sini adalah 12 sekon. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, share, komen, dan subscribe. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.